asli nuri kulli mawjud Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadinil Mahmud wa ala alihi wa ashabihi adada kulli syai'in wa masjid. Hadapan sini. Kisah sini, hadapan sini. Hadapan saya, hadapan saya. Hadirat di hadapan para kiai, para sesepuh Suriah Tanfidiyah Nahdlatul Ulama, Bayai Syaibuddin, Bayai Muhadi Suriah, Kiai Umri, Kiai Alimi, Nakinal Karim, Panjenenganipun Kiai Mahmudi Al-Hafid, semuanya yang hadir, para imam-imam, para haji hajah yang dimuliakan Allah, teristimewa Bapak Lurah, Bapak Istiadi, ini Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini, malam ini kita semua dikumpulkan bersama Pak Camat dan para kiai, tokoh agama, tokoh masyarakat, Pak Polisi, Pak Tentara hadir dalam rangka memperingati lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi, yang hari ini sudah banyak wong-wong Islam sih gak gelem peringatan Maulid Nabi, alasannya bid'ah dolalah. Dan mereka tanya dalil, apa dalilnya Maulid Nabi? Tak jawab, rampung begini. Senang meloko, orang seneng meneng rasa kekan cangkem, karena Maulid sudah lahir di Lampung sebelum kau datang banyak mulut ke Lampung. Oke? Cocok rumah nih kadang teko. Gas pola bagus dengan. Oke, sampai ngetrek pokoknya. Nggih. Mah. Zaman guyu dah itu teman guyu. Pak Camat sudah tahu saya, sudah siap-siap ya sudah. Ini pasti gaspol apa ya kalau ceramah. Enggak iso ngomong lirik. Sudah gayanya begini, bukan kearokan, bukan. Nanti kalau saya halus malah keder kabeh nih. Nggih. Zaman ini biasa nonton YouTube pasti melihat saya di sana. Muka-muka gak kecewa malam ini, oke? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Maulid Nabi adalah bentuk rasa cinta kita kepada Kanjeng Nabi. Lah wong awake dhewe ku mate Kanjeng Nabi. Untuk menunjukkan rasa cinta kok dadi takoki dalil. Orang mencinta itu gak butuh dalil. Dong? Maulid Nabi ini adalah perwujudan cinta kita pada Kanjeng Nabi yang telah mengenalkan kita tentang keesaan Allah. Tidak dari tidak tahu Allah menjadi tahu Allah, dari tidak tahu mana hak batil menjadi tahu mana hak batil, dari tidak punya akhlak menjadi punya akhlak. Sang mursyid yang menunjukkan itu adalah baginda Muhammad. Untuk mencintai beliau, lah kok dikakoi dari lendi, goblok apa pekok ngomong. Maka Nahdlatul Ulama mengajarkan lek wayah mulut tono, biar anak cucu kita ini tahu siapa sosok baginda Muhammad SAW lewat pengajian, lewat menceritakan tentang khulasoh cerita hidup beliau, lalu kita akan mencontoh semampu kita dalam kehidupan sehari-hari. Kalau mencontoh sepenuhnya, alah, guru potong aku, potong kamu, sampai dobol ora bisa. Nggih? Contoh kecil. Rasulullah Muhammad SAW punya sunnah muakkad yang hampir separuh umat gak kuat melakukan. Apa itu? Tahajud di tengah malam. Rasulullah bangun tengah malam jam 2, jam 3 tahajud. Malam nyaris tidak tidur. Tidur Rasulullah hanya 1 jam, setengah jam, ada atau tidak saya nggak tahu. Rasulullah tidak senang tidur malam. Tidurnya hanya dibuat untuk lantaran dia bisa bertahajud. Karena menurut ulama tasawuf tidak ada artinya kau tidur malam
Kalau sebagian malammu tidak kau buat bangun untuk tahajud, karena sholat tahajud adalah sholat yang bisa dilakukan setelah tidak tahu kan, bingung jawabnya. Karena tahajud adalah sholat sunnah muakkad yang dilakukan setelah, maka Rasulullah tidur hanya untuk bertahajud. Kiai-kiai, para ulama, para sufin, wong-wong khos tidur hanya untuk tahajud. Kalau kau tidur tidak bisa bangun tahajud, lebih baik tidak usah tidur semalaman. Iki ora ngalor itu ngaku sunah Rasul turu warak, bangun jam 3 jam 4 kencing tok nguyuh, habis itu cewek pok wis turu meneh. Lah apa bedanya kamu dengan kambing di belakang rumahmu? Jenengan ngingu sapi, malam sapi kambingmu hanya kencing tanpa sholat, tanpa wudu. Yang punya rumah bangun hanya kencing lalu tidur. Ya bodoh to kowe karo wedhus ning mburi omah. Kenapa tidur kamar mau buka turu kandang wedhus wae? Masuk. Dong. Dalam kitab Minah Husaniyah Allah mengatakan pada Nabi Daud, ya Daud, la yatakarrabul abdu ilayya ila bin nawafil. Daud, umatku, hambaku tidak akan pernah bisa dekat kepadaku kalau tanpa melakukan sholat sunnah, amalan sunnah. Kalau hanya wajib 5 waktu yang kau lakukan, apalagi nggak pernah jamaah ke masjid, mek sholat dewean sampai mati ya wajib ora bakal bisa cedek karo Gusti Allah, kecuali dengan melakukan kesunahan, di antaranya tahajud, rawatib, puasa, dan sedekah sunnah. Padahal yang hadir pada malam hari ini sholat jamaah kadang yo malas, bahkan ada yang sholat wajibnya godang-godang. Sholat wajib penuh dengan baik, itu laksana pedagang, Anda tidak dapat untung apa-apa tanpa sunnah. Al-fardu aslun, jak ngaji tasawuf begini, kuat karemu ora kuat ya wis. Al-fardu aslun wan naflu ribhun. Sholat fardu itu adalah pokok dagangan. Istilah orang dagang itulah modalmu. Kau lakukan setiap hari penuh 5 waktu dengan baik, dengan khusyuk, tanpa sholat sunnah, tanpa kesunahan, maka kau laksana orang dagang tapi tak pernah dapat untung. Wan naflu ribhun, kesunahan adalah untung dagangan. Berarti sholat fardu penuh api jamaah mempeng, kamu tidak dapat untung apa-apa, hanya bagi modal tanpa sunnah. Pengen itu untung, sholat sunnah, sholat rawatib, tahajud, duha dilakukan, itu sunnah Rasul. Kui sing sholatnya mempeng balik modal, sing godang-godang rugi, sing blas bangkrut goblok, bangkrut. Masuk. Dong. Ini penting Pak Camat. Camat, polisi, tentara harus tahajud. DPR kudu tahajud. Ben arek korupsi kelingan. Dong. Itu satu sunnah yang berat. Sunnah yang ringan. Pakai baju tangan kanan, nyopot baju tangan oke. Ada nanti yo nguyuh piye ya, ini kok ngadeg iki begitu piye. Pakai sandal kaki kanan, nyopot kaki ini sunnah Rasul Bunda. Anda cantik dengarkan, ringan tapi Anda tidak melakukan itu. Ayo muni Anda. Masuk masjid kaki, keluar kaki, masuk WC kaki, kiri, keluar kaki, makan pakai tangan, minum duduk, diseruput 3 kali pakai tangan kanan, doa bismillah, alhamdulillah. Itu pun yang kelasnya ustad kadang-kadang masih sering lupa. Kowe mangan maca bismillah lek pas lauke gak enak tok.
Kalau pas lauknya enak kau lupa dengan Allah, tapi lauk ora enak gereh karo sambel kowe nangis. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Allah kau ingat hanya ketika kau sedih, ketika kau senang Allah kau lupakan. Inilah yang membuat doa-doa kita kadang tidak didengar oleh Allah. Karena awake dhewe nek seneng tok kelingan Gusti, susah tok kelingan Allah, nek seneng Allah titik. Maka malam ini kita maulid dalam rangka ingin mencontoh Rasulullah semampu kita, tidak semuanya. Kalau semuanya ora nek wong iso kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi afdhalul khalqi wal wara. Beliau adalah orang yang paling afdal. Kalau kita berkata orang yang tidak pernah berdosa, Rasulullah. Tidak pernah salah, Rasulullah. Orang yang paling top, bahkan kau top-topkan setiga apapun, pujianmu tidak imbang dengan kebaikan Rasulullah. Satu-satunya manusia yang lahir tanpa tapi hanya Rasulullah. Semuanya pasti ada tapinya. Kau katakan camatmu ganteng, tapi ganteng tapi mesti ada kekurangannya. Oke, sudah kau usah camat lagi Muhayyad. Yang kau nantikan sejak maghrib di sini, datang jam 10, kerjanya ceramah menggebu-gebu. Kowe sing seneng aku mesti ngomong, mantep Abah Muhammad kalau ceramah terang-terangan nganding mesti ngomong, tapi sayangnya ada tapi. Manusia yang hidup sempurna tanpa tapi hanya baginda Muhammad. Orang paling benar ucapannya nggak pernah ngapusi, kalau janji tidak pernah mengingkari, nggak ada tapi-tapinya, hanya baginda. Kalau kau ingin punya kiai, punya camat, punya pemuka agama, punya ustadz yang tidak pernah salah, hidupkan Rasulullah. Selama itu masih manusia, apalagi hanya seorang lurah, camat, bupati, gubernur, presiden, sampai DPR pasti punya salah. Kiai saja kalau dicari banyak masih kesalahan. Hanya Rasulullah pemimpin yang tidak pernah bersalah. Mula masyarakat lek enek pemimpin yang salah kowe yo maklum, sing dadi pejabat lek enek masyarakat salah kowe yo maklum, sing dadi pejabat ngayomi sing dadi masyarakat percayakan sepenuhnya dengan pemimpin kita. Ora usah gampang ngamuk-ngamuk. Demo boleh tapi jangan anarkis. Loh, Pak Yai dukung demo, saya dukung. Alasannya karena pemerintah hari ini kalau tidak di demo tidurnya kelamaan orang tangita. Kowe keplok paham apa ora? Akeh pengajar keplok tak kowe. Ngopo yo keplok pokok rapi. Maksud apa betul? Genah apa betul? Genah. Dong. Jadi jangan gampang kau katakan orang lain A, B, C. Indonesia ini Pak Camat, hari ini yang paling kita kurang menjaga lisan kita untuk tidak menjelekkan orang. Nyun sewu, mau apapun aliranmu, mau NU, mau Muhammadiyah, mau Salafi, mau jaringan Islam Ansor Daulat, jaringan Islam liberal yang biasa katakan jaringan Islam lapar, wabeh salah, urutan salah, berkatan salah, torekoh salah, wiritan salah, semuanya disalahkan. Selamatan orang meninggal salah, boleh wedus ini mati salah, katanya persembahan. Kami orang-orang NU ini mondok, kiai kami alim-alim, bahasim alim, kami tidak pernah persembahan untuk orang mati diberi kambing, ayam dan sapi. Itu kambing, ayam, sapi dimakan yang tahlilan, sebab si mati radoyan sego doyan itu. Dong. Jadi jangan gampang ngomong musyrik, bid'ah, kafir. Kapan kerukunan ini mau terjaga? Kalau kau punya aliran dikit-dikit ngapirkan orang lain, giliran dihantam dia NU saya nggak terima, itu kiai mau provokasi, memecah belah persatuan. Yang mecah belah persatuan itu kamu yang datang baru kemarin sore, nggak punya jasa apa-apa, tiba-tiba kau haramkan amaliyah Nahdlatul Ulama. Kami sudah mendarah daging, biasa berkatan, biasa toreko, biasa mulutan, biasa selamatan, tiba-tiba kau datang haram bid'ah. Ini yang bikin masalah. Dong. Maka yang NU jangan mau dikopoki. Kalau sudah ada aliran mengharamkan orang lain, membid'ahkan orang lain, memusyrikan orang lain, pasti itu akhirnya akan menyesatkan umat ini.
Dengar aku ngomong. Karena tidak ada hak di antara kita untuk memvonis kau kafir, kau jelek, kau haram. Hari ini banyak orang menghakimi seseorang hanya karena bacaan dan bajunya, tidak melihat siapa yang memakai baju itu. Mohon maaf sayang, kata Syekh ya Allah ya Karim Ibnu Athaillah, jangan sekali-kali kau menghakimi orang hanya karena bacaan dan bajunya. Kenapa begitu? Saya Abu Yazid juga menegaskan seorang waliullah, karena kotornya bajumu dapat kau cuci dengan rinso sayang, tapi kotornya dan busuknya hatimu 7 lautan tidak mampu untuk mensucikannya. Lu kok menengnya tersinggung? Jangan, Ibu. Hari ini tuh banyak orang hakimi teman, ngelok nih konco, tapi tidak sadar kesalahanmu banyak. Ada temanmu kelihatan cantik begini, pipinya mulus bagus putih, kau datang kau tempelkan matamu, ya Allah Yu, kamu itu putih ternyata cuma panu tuh. Seteliti itu Pak Camat, setega itu mencari kelemahan orang lain. Yang ngomong pipimu panu, ini benar dia punya penyakit yang lebih parah, bukan hanya panu, bahasa saya. Kadas yang selangkangan gak gitu. Dan kadas itu lebih parah daripada, tapi wani ngelok di sing panunan terkandung maksud hatimu sebenarnya lebih busuk daripada orang yang kau olok-olok, tapi kau tidak merasa. Tampak kejurukan orang lain besar di matamu, tapi keburukanmu seakan-akan tidak ada. Tazkiyatun nufus, mensucikan diri seakan-akan kau paling baik di antara orang lain. Dan ketika ada orang merasa baik, itulah yang paling busuk di mata Allah. Siapapun kamu, mau imam, mau kiai, mau ustadz, ayo mau amir, terserah. Kalau sudah merasa paling baik, berarti kau paling busuk di mata Allah. Hari ini banyak orang Islam yang merasa paling baik dengan aliran-aliran baru, ngomong ini bid'ah, ini musyrik, ini haram. Ada orang mati kita datang, haram. Yasinan haram. Sudah saya tegaskan, saya adalah salah satu penasehat staf khusus BNPT Nasional Penanggulangan Teroris. Kalau ada tetangga diundang yasinan tidak datang, diundang orang mati tidak datang, ada tetangga berkata Nurah Teko memusrikan orang-orang yang murid Nabi, dari situlah muncul otak-otak teroris yang pada puncaknya akan jadi musuh bangsa dan negara tercintai. Ojo katut, ojo melok me. Alaikum bil'ati wa iyyakum wal mudasat. Pegang barang-barang lama, hati-hati dengan barang-barang produk baru. Produk baru itu hanya menang penampilan tok, tapi mesinnya bosok. Cara wong wedok ayu raine tok, karena sekarang skincarean apa sekarang yang asli. Muka hitam bisa putih bening, sontek. Ayo, susu cempet iso montok silikon. Bokong pesek iso nyedit di sini. Kon, apa sing ora iso? Untung rongos pasang bekel gelap hari ini. Tidak boleh cah saiki wong ayu gak gumun, gak ada yang alami. Kabeh wis polesan. Oke, anak zaman sekarang mukanya mulus cantik. Bokongnya semok, dadanya montok, tapi jeruane bos. Dong. Contohnya akeh mantu rakur karo moro. Cantik tapi dengan mertua tidak pernah akur, bodoh ra gelem moro. Muk goro-goro bagi warisan ora podo. Banyak menantu doyan warisan mertua, tapi ketika mertua sakit tidak doyan untuk ngurusi mertua. Ada nggak di sini? Orangnya datang. Kudungnya warna apa kudung? Diantol das semua. Enek apa? Kalau kamu ngomong tidak ada, kamu pasti bohong. Pasti. Ben sadar, mantu-mantu sing ora diuteli ben sadar. Doyan warisane wong tua, tapi ora doyan ngurusi lo. Enek napa mboten? Pirang-pirang kalau anak nggak punya akhlak, apalagi anaknya bukan alirannya NU, selamatan wis ora. Kapan wong tua mati dikubur blek,
wis bengi ora gelem selamatan malah rebutan waris. Wong tuane nangis nang jero kubur. Ya Allah, inikah balasanmu nak? Harta miliaran ku tinggalkan, wayah aku mati ora gelem sedekah selamatan. Doa tidak kau kirimkan, malah kau kena aliran yang baru-baru. Doa untuk orang mati kaja tidak sampai, bacaan Quran untuk orang mati kaja tidak sampai. Pada Rasul mengatakan, tasaddaqu li anfusikum wa li mautakum bi qiraatil Quran. Bersedekahlah kamu, kata Rasulullah, untuk dirimu, wali mautakum, dan orang-orangmu yang sudah meninggal dunia, temanmu, tetanggamu, istri, suamimu, anakmu, apalagi kedua orang tua. Dengan apa Rasul? Bi qiraatil Quran, bacakan Quran orang tuamu kalau meninggal dunia. Konco-konco Wahabi ngomong, itu kan yang disuruh anaknya, bukan tetangga. Saya tanya, kalau kau mau pindah rumah nggak kuat sendiri, kau pakai tetangga nggak ngangkat rumah itu? Pengguna kok geger gue. Ngundang santri banyak, baca Quran 30 juz di malam 7 hari. Itu kambing dimakan yang semaan, doa Quran dan semua amaliyah dikasihkan orang yang sudah meninggal. Rasulullah dawuh, bacakan Quran kalau orang tuamu atau temanmu meninggal dunia. Gak opo-opo kanggo matimu. Sah. Wa ilam tastati'u fa bi dzikrillah. Kalau kau tidak bisa baca Al-Quran, berzikirlah. Kirimkan zikir kepada bapak mamamu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Banyak atau sedikit Pak Muhayyad, fadzakir dzikran katsira. Zikir yang banyak. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, karena zikir itu bermanfaat untuk orang mukmin, baik masih hidup atau sudah meninggal dunia. Jelas dalile, jelas. Lah kok geger jadi tahlilan ora teko. Mati dhisik tak kirim gue. Masuk? Cocok? Sudahlah, bahasa-bahasa kampungan basi. Mau ikut apapun kita, ayo NU monggo. Mau ikut apa monggo. Tapi amaliyah kita nyun sewu, kami merasa sudah bertahun-tahun mendarah daging sejak Raden Intan. Raden Intan berangkat perang, badik di asma, keris di asma, sampai sekarang kerisnya disimpan masih ampuh. Orang kok musyrik orang, karena barokah wong tua, barokah para pejuang. Yang namanya asma nyuwuk itu pasti orang-orang Nahdlatul Ulama. Sehingga suwuk, asma'an, yasinan, berkatan, mulutan, rejepan, torekohan sudah mendarah daging di bumi Lampung. Sang bumi ruwai curai sebelum kau datang ke Lampung. Mohon maaf, yang merebut kemerdekaan di Lampung, yang buka Lampung, Raden Inten dan para prajuritnya. Kita datang ke Lampung nggak punya jasa apa-apa. Bahasa Lampung, engkau datang numpang bangik, numpang bangik. Paham Pak Camat? Nggak usah neko, nggak usah gaya. Ini merdeka milik Raden Intan, diserahkan sama anak cucunya kita semua. Tidak usah aneh-aneh. Amin Allahumma. Nikmat yang sudah ada. Kalau Agustus pasang benih, pas tanggalnya upacara, dimanapun kita pengajian duduk, jangan lupa nyanyi Indonesia Raya. Kenapa? Karena itulah wajib kita, bukan wajib agama, tapi wajib negara. Sebagai perwujudan rasa syukur kita, 3,5 abad, 350 tahun kita dijajah, baru 80 tahun kita merdeka. Kurkon nyanyi tok itu ora gelem, ora perang, ora melok perang. Kurkonnya kurkon ra usah perang, kakek ancang. Iya, terus ora pengen ngombe waktu panas aku. Dong. Ibu bisa sampai nyawang raiku deh. Kiai apa preman jadi. Nah piye lah orang ngono kowe ngantuk. Ngaji karo kiai kowe kula ngantuk berarti matamu ora tau selamatan tenan kowe. Ye. Ngomong bid'ah. Maulid Nabi bid'ah.
pasang bendera benar, hormat bendera musyrik, lagu Indonesia Raya benar. Zaman Rasulullah tidak ada lagu Indonesia Raya. Goblok. Indonesia Raya lahir 17 Agustus 45 sebagai rasa syukur. Pak Soekarno ngutus B.A. Suprapan bikin lagu kebangsaan wajib kita. Nah kok diomongin dari zaman Kanjeng Nabi orang lagu Indonesia Raya, kau pindah dari Arab ke sini sudah merdeka, kau nggak punya jasa apa-apa, yang perang bangsa kowe ra usah neko, kowe iki sapa, bareng kowe iki sapa, jasamu kok neko, lah ora betane kene minggat. Indonesia tidak butuh orang tidak rukun seperti kamu. Oke? Kalau kau anggap Arab lebih enak, Yaman lebih enak, kembali ke negaramu. Tak baik di Indonesia. Saya masih kerasan di Indonesia. Mohon maaf baca matahari ini bukan hanya pejabat, bukannya preman, kiai, habib, banyak yang provokasi. Ini negara hancur, negara terpuruk. Saya ngomong di sopo. Lu ada min plusnya toh. Katakan Pak Jokowi jajah pelasu korupsi, tapi yang bangun tol dari Bakauni sampai Palembang, hari ini nyambung ke Jambi, bentar lagi saat kemarin minggu ceramah di Dumai sudah tembus. Ya terserah kau kemarin ngomong-ngomong. Nyatanya juga ada pekerjaan yang selesai. Kekurangan Jokowi juga banyak, tapi kelebihannya juga banyak. Jangan belajar hanya melihat kekurangan orang lain. Yo kalau mau delok kelebihannya, kowe wong wedok barang iki jangan hanya memandang kekurangan suamimu. Lihat suamimu iso ngenteni kowe. Paham apa ora ngomong gitu. Lah mure karo bojo, wong lanang mek gondal gandul, ora iso golek duit. Gondal gandul iso ngenteni kowe. Lumayan lah ora nek gondal gandul kowe ora meteng dah. Iki krungu ora kuping wedok-wedok iki. Dong. Jadi jangan hanya bisa memandang kekurangan orang lain, sekali-kali kelebihannya dipandang. Indonesia hari ini hanya banyak orang yang nyinyir bisa ngomeni kekurangan presiden, tapi dia sendiri tidak becus kalau jadi presiden. Mohon maaf, RT RW punya sopan, bayan kau cari lurah. Kau hanya lurah, kau hanya cari, kau hanya bayan. Nggak usah banyak nyinyir tentang Pak Prabowo. Duduk kelasmu. Kowe iki dadi RT ora pecus lingkunganmu bongkor kabeh. Apalagi dadi presiden yang harus meladeni 38 provinsi, nggak penak. Kita di RT ora beres got buntet. Nggih. Belajar mempecangkem, gak usah ngomongin Pak Presiden. Duduk kelasmu Pak Lurah. Nggak kelas Pak Lurah, kayak jenderal Pak Lurah, mantan Pangkostrat, mantan komandan Kopassus, kurang piye, pengalamannya banyak, politiknya tinggi, kelas dewa. Kue kelasnya lurah politik kelas rendah, nggak usah melok-melok. Kue lurah ijazahnya paling banter SMA, itu saja kejar paket. Kok arek macem-macem. Mohon maaf, kalau yang bukan, tapi masih banyak kepala desa yang hanya kejar. Lah kok arek nyanyi Pak Prabowo jenderal, duduk kelasmu, menengok sawangen, endingnya bagaimana? Biar bekerja dulu. Wong kerja orang situ wis geger. Nggih. Di YouTube saya lihat, wahai jenderal, sopir-sopir truk itu. Hari ini tahun ini kami tidak akan masang bendera di truk-truk kami karena kami merasa belum merdeka. Alasannya ngantri solar lama. Itu urusannya Prabowo, solar lama itu urusannya sendiri pom bensin. Kenapa itu pom bensin colongannya banyak, yang dibuka hanya satu pintu? Kenapa? Tanya sama mereka. Ya ngantri toh. Nggih betul. Dulu setiap pom itu semua buka bensin ini, pertama ini enak. Kenapa hanya satu pintu? Tanya sama mereka. Kenapa itu terjadi? Jangan nyalahkan bersih. Ojo nyalahke lurah. Lurah ora ngerti apa-apa, penelurah zaman saniki gajine titik, efisiensi,
mumet lurah hari ini lek pengen iso leren karena ora tek entuk apa-apa kering aku paham wis terpaksa dadi lurah kae wisan bingung ya Allah kok ngene ya iki berat hari ini dari Pak Lurah ki prihatin becane akeh triwulane ora cukup arek mundur izin maju remuk muga-muga Pak Lurah barokah Bu Lurah sabar mana Bu Kades sing sabar ya Bu pancen dadi lurah orang golek sugih momong masyarakat berjuang kata Ronggo Warsito seorang ulama pedadang Jawa keturunan dari Ponorogo kayak pesen le kowe sesuk nek wani dadi apa-apa kudu siap ana apa-apa lek ora pengen ana apa-apa ora usah dadi bareng gak kompak le kowe esuk nek wani dadi apa-apa kudu siap ana apa